deketin lah bang, pagar tersebut kita deketin. Ya suara makin gede bang, makin jelas gitu, makin jelas suara. Temen gue nyenggol gue bang, ngodein lah, matanya nunjuk ke arah balkon gitu, balkon. Pas gue ngeliat di balkon, kaget gue bang. Gue ngeliat perempuan pakai gaun putih bang, kakinya lagi ngayun-ngayun gitu bang. Supir taksinya keluar, dia ngomong sama si Babe, oh iya, ada apa mas? Bapak apa pak? Itu tadi dia naik taksi saya gitu. Dari mana begitu? Iya dari depan TPU Tanah Kusir bang. Dia bilang saya disuruh tunggu, dia mau ambil uang ke dalam gitu. Si Babe bingung kan, mas, orang yang naik taksi mas itu, yang mas maksud, itu udah meninggal mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri, masih bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seseorang yang bakal nyeritain kejadian horor di komplek rumahnya, dimana di rumahnya itu ada suatu tragedi yang menimpa satu keluarga. Di sebelah gue udah ada Bang Boni. Bang, thank you bang ya. Halo bang. Udah datang ke studio Lonceng Misteri buat nyeritain ini nih. Bang, ini kejadian tahun berapa bang? Kejadiannya itu 2013 bang ya. Oke, ini komplek rumah lu di Jakarta Barat, komplek rumah lu. Kita nggak sebut kompleknya apa ya, jangan ya. Bang. Karena ini tragedinya waktu itu ya pernah rame ya pada masa itu. Cuman memang pada saat itu kan media nggak segalak sekarang nih. Iya. Ini korbannya siapa aja bang? Korban itu satu keluarga terdiri dari satu ibu dan dua anak. Satu ibu dan dua anak. Iya. Oke, kejadian-kejadian horor yang mau lu ceritain di sini berarti after tragedi ini terjadi, setelah tragedi ini. After semua bang. Nah ini yang ngalamin banyak bang warga situ. Apa emang cuma lu doang? Apa emang cuma beberapa orang doang? Ya kebetulan berdasarkan cerita gua itu memang ada cerita-cerita juga dari warga sekitar, terutama juga dari security bang. Dari security. Dan gue pun juga ngalamin, gue pribadi. Gitu. Lu langsung ngalamin nih? Gue dan temen-temen gue bang. Kenapa lu sama temen-temen lu bisa ngalamin di situ? Karena gue nongkrongnya nggak jauh dari situ bang. Iya, jadi otomatis gue lihat. Memang gue nggak lihat pas tragedi, tapi proses evakuasi gue lihat. Terus ya gue juga ngalamin ya pengalaman janggal di sana. Evakuasi lu lihat berarti pas si mayat korban itu di bawah itu lu lihat ya? Lihat. Dan kondisinya lu lihat juga, kondisi si korbannya? Iya, warga sekitar juga banyak yang lihat. Oke, berarti ibarat ya emang udah tahu semuanya nih, ada selak beluknya di situ, segala macam kasusnya, bahkan sampai setelahnya nih kejadian-kejadian horornya. Dan ya ini yang penasaran sama ceritanya Bang Boni ini wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip-skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Yaudah Bang Boni, langsung kita mulai aja nih bang ceritanya bang ya. Jadi kejadiannya ini ada di tahun 2013 bang. Iya, posisinya gue masih sekolah pada saat itu. Jadi TKP-nya ini itu nggak jauh dari rumah gue yang lama. Jadi ada salah satu rumah komplek bang. Kompleknya pun kondisi itu sepi gitu kan. Ya selayaknya komplek-komplek pada umumnya aja gitu. Nah awalnya nggak ada apa-apa bang. Cuma sempat ada satu kejadian yang menurut gue tragis banget bang. Jadi di rumah itu tinggal satu orang ibu, dua orang anak. Anak perempuan pertama, anak laki-lakinya kedua. Tapi anak-anaknya juga udah pada remaja lah gitu bang. Umur 20-an gitu. Nah, terus sisanya paling ada ART mereka sama supir. Tapi nggak nginep, yang datang pagi gitu, pulang sore gitu doang. Nah, ada dalam satu momen bang, dalam satu malam,
Gue nggak tahu gimana ceritanya awal. Tiba-tiba satu keluarga ini Bang. Sama ada segerombolan orang lah masuk ke dalam rumah. Tiba-tiba ya udah membabi buta Bang. Gitu. Kita semua orang-orang di sekitar gitu, warga sekitar, termasuk gua yang nongkrongnya di situ juga, nggak jauh dari TKP. Itu taunya karena pagi-pagi itu Bang, pagi-pagi si ART biasa datang mau kerja, ngeliat kondisi rumah tuh kayak dari luar tuh udah apa ya Bang ya, udah nggak kayak biasanya Bang, ya kayak gerbangnya udah dibolin gitu Bang, pintu jendela pada pecah Bang, dan apa Bang ya, nggak tahu sih motifnya apa, karena pada saat itu ya, pada saat ditemukan gitu sama si ART-nya, itu nggak ada barang hilang sama sekali Bang. Wah, iya. Jadi bukan perampokan juga? Nah itu, bahkan kayak apa ya, ya rusak ya cuma karena, ya kayak banyak properti yang rusak ya cuma karena itu aja mungkin Bang. Yang paling parah itu ibunya Bang. Ibunya ditemuin di kamar mandi dengan posisi, iya kalau zaman dulu kan telepon rumah seperti kabel dulu Bang. Jadi kalau kabel telepon itu, dengan banyak bekas sayatan Bang. Ya histeris lah pembantunya Bang, kayak gitu, rame Bang, rame, udah situ panggil polisi, panggil semuanya gitu pada saat itu. Semenjak kejadian itu ya udah, rumah itu mayatnya dievakuasi, rumah itu ya udah Bang, disteril dari orang-orang kan, kasih garis polisi, udah gak ada yang boleh ke situ kan, pihak yang berwajib. Ya udah, mulailah komplek yang tadinya aman-amannya sepi, kalem, terus kayak nggak ada yang aneh-aneh lah Bang. Dari situ mulai Bang banyak kejadian janggal. Oke. Jadi gue itu nongkrongnya nggak jauh Bang, paling sekitar 50 meter lah. Kalau rumah yang bekas pembantaian ini di bawah, gue di atas nongkrongnya. Nah 2 hari atau 3 hari Bang, 3 hari setelah kejadian, ada tukang nasi goreng Bang berhenti di depan rumah tersebut. Iya, dia kayak ngelayanin pesanan gitu loh Bang. Terus ditegur sama security komplek. Kita manggilnya Babe, ya kan? Ditegur sama si Babe. Mas, ngapain? Gitu. Mas, saya lagi ngelayanin Pak, lagi bikin pesanan gitu. Buat siapa? Gituin, buat siapa? Ditunjuk rumah yang itu Bang. Buat rumah sini. Hah? Siapa Mas? Digituin, siapa Mas? Ada tadi ibu-ibu pesen nasi goreng 3 gitu. Yang bener aja Mas, gitu. Ini rumah nggak ada yang huni gitu. Nggak ada yang huni. Masnya nggak lihat itu ada garis polisi gitu. Di situ kayak apa ya Bang ya? Gue nggak ngerti sih. Penjelasan si security Bang ya. Penjelasan security cerita ke teman-teman gue. Waktu ditegur itu si tukang nasi goreng ini kayak apa ya Bang ya? Kayak nggak percaya kalau rumah itu kosong Bang. Iya, dia ngeliat rumah itu ada isinya aja gitu. Iya, terus saya sempet debat apa segala macem. Nah lama-lama baru kaget lah dia. Pucet Bang, terus langsung pergi. Udah saya pamit gitu. Ya siapa yang mesen gitu kan, tiba-tiba di situ gitu. Nah udah, dari situ 7 hari, pas banget hari ke-7 loh. Setelah kejadian gitu, H+7. Posisinya gue nih Bang, gue sama teman-teman gue mau nongkrong cuma ragu gitu. Tapi di tongkrongan gue tuh ada warung Bang, warung Madura gitu. Nah, gue beli minuman sama temen gue, beli rokok di situ Bang. Cuma ngelewatin rumah itu Bang. Ya udah lewat biasa aja Bang. Ya, cuma kondisi sepi, gelap, udah dirantai-rantai lah segala macem. Lewat, berhenti lah gue di warung Bang. Ya jajan. Udah kenal juga sama yang mama-mama warungnya. Lagi itu tiba-tiba kita lagi asik jajan di situ, si mamang warung nih nanya sama kita gitu. Itu di rumah di bawah ada yang tahlilan. Iya, tahlilan itu rame, orang pada gelar karpet, jadi pada ngaji di situ. Pada ngaji. Perasaan tadi gue lewat sepi Bang. Iya. Akhirnya kita debat kecil gitu kan. Bilang, kagak ada Mang gitu. Coba aja lihat gitu kan. Bener. Tadi saya habis belanja gitu. Habis dari agen, lewat situ rame. Dari habis maghrib, tuh gue situ habis sisa Bang. Dari habis maghrib rame, orang pada tahlilan. Mana ada sih, Mang, orang
intinya kondisi rumahnya nggak berubah gitu, tetap gelap gitu, mati lampunya. Akhirnya dipastiin lah. Udah, kan gue di atas bang, kelihatan ya bang ke bawah ya. Akhirnya si mamanya keluar dari warungnya ngeliat. Dan dia juga kaget. Akhirnya, oh gelap. Loh tadi saya ngeliat apa dong gitu. Intinya dia ngeliat ada orang tahlilan bang. Rame tuh? Rame. Nah karena gue sama temen gue penasaran kan, akhirnya ngelewatin lah bang. Jadi gue lewatin, dan emang gak ada apa-apa bang. Masih sama kayak setelah kejadian. Gelap, nggak ada lampu, semua jerat. Masih ada garis polisi, siapa yang berani bang? Kalau di garis polisi gitu kan. Dan gue asik ngomong halu kali gitu kan. Udah cuek lah kita, jalan gitu kan. Nah, dari situ banyak tuh bang, isu dari warga yang beredar. Bahwa warga nih sering banget tengah malam dengar suara gerbang dibuka, ada mobil masuk gitu. Di situ? Di rumah itu? Di rumah itu. Gila. Padahal dicek nggak ada gitu, nggak ada apa-apa bang. Ya makanya bang, jadi angker lah bang di situ. Oke, jadi kayak ada aktivitas yang masih ada ya di rumah itu ya, padahal udah nggak ada orang. Udah nggak ada bang. Tapi aktivitasnya masih ada tuh, kayak gitu ya. Nah, gak lama dari situ terdengar isu berseliweran kan. Posisinya sore-sore bang, mau menjelang maghrib, gue sama temen-temen gue pulang main bola, lewat depan rumah itu, ngelihat ada tukang roti bang, celingak-celinguk. Terus kita tanya, kenapa bang? Digituin, kenapa bang? Dia bilang, sepeda saya. Sepedanya kenapa gitu sepedanya? Lu tau gak bang? Pas dia ngomong sepedanya, ternyata sepedanya ada di dalam rumah bang. Sepeda roti ada di dalam rumah bang. Kok bisa? Di garasi. Sedangkan pagarnya digembok kayak gitu. Ya gimana masukinnya gitu? Yang megang kunci ya satu-satunya cuma security itu. Adanya malam doang tapi security. Makanya kita bingung. Nah, kita tanyalah kronologinya gimana bang kok bisa di situ. Jadi tadi dia ada yang beli di beberapa rumah lah, ada dua rumah dari rumah tersebut beli. Nah dia parkirnya di pinggir jalan. Nah habis itu nganterin roti ke yang beli. Balik lagi sepedanya udah hilang. Dia lagi nyari, tiba-tiba dia lihat sepedanya ada di dalam rumah itu. Pindah. Iya, cuma beberapa menit doang kali bang, cuma nganterin roti ya kan. Gue kok bisa gitu kan. Akhirnya kita juga bingung lah gitu kan. Akhirnya yang tadi customernya tukang roti ini keluar juga, rame lah bang gitu. Akhirnya ya kita lah, ini anak muda gitu, bantuin ambil gitu bang. Itu pagarnya tinggi bang, pagarnya tinggi ada kali 2,5 meter. Ya itu kita pada manjat. Ya kan kalau sepeda roti kan belakangnya ada itu bang ya. Ada yang buat naruh rotinya itu yang gede. Itu harus dibongkar dulu bang. Kalau nggak gimana ngangkatnya bang? Susah berat, sepedanya berat, itunya berat. Itu satu-satu lah kita angkat. Iya, kalaupun memang dipindahin sama orang ya, orang asli, nggak mungkin secepat itu juga. Iya. Kondisi gerbang masih dirantai bang. Bener. Iya. Seberapa lamanya orang nganterin roti bang ya kan? Iya, nggak secepat itu. Iya. Dari itu udah nih, kata gue mah, wah emang udah makin angker gitu kan, makin angker. Masalah itu belum malam bang, masih sore aja masih kejadian. Nah, tiba-tiba nggak lama setelah dari situ ada lagi bang kasusnya siang hari, tengah hari bolong bang, kan nggak ada security tuh kalau siang-siang. Itu ada 2 orang bang, bukan orang sekitar bang, nggak tahu sih dia, maksudnya bukan orang yang deket-deket situ, bukan orang kompleks itu. 2 orang nggak bertanggung jawab masuk rumah itu bang. Mungkin niatnya mau ngambil barang-barang kali bang ya, maling atau dia mau mulung-mulung barang yang masih ada. Karena kan barang-barangnya nggak dipindahin bang. Nah, 1 orang ini nyari-nyari loh apa yang bisa diambil gitu kan. Nah, yang satunya lagi ini ngintip ke jendela bang, abis itu dia lari, loncat pagar lari dia, ninggalin temennya masih di situ bang, masih ambil. Pada saat itu temennya juga nggak tahu dia kenapa gitu, dia kenapa nggak tahu gitu kan. Sudah. Nah, kan di sini jadinya tinggal 1 orang nih bang ya, setelah itu udah pergi kan, ya dia ninggalin temennya itu ngambil patung keramik yang gambarnya peri anak kecil itu loh. Ada sayapnya itu. Diambil bang sama dia. 1 orang ini diambil, bawa mungkin buat dijual apa-apa ya bang. 3 hari kemudian bang,
tiba-tiba itu orang datang bang, datang satu orang. Kita ini kan nggak tahu bang, maksudnya mereka ini siapa, bukan warga setempat gitu bang. Kita nggak ada yang tahu. Tiba-tiba ada satu orang nenteng patung tapi dikurangin. Itu dia nyari security bang, nyari si babe yang jaga gitu kan. Nah, terus kita bingung siapa. Pada akhirnya dipanggil lah babe gitu kan. Kita samper ke rumahnya gitu kan, datang lah. Ceritalah dia bang baru. Jadi emang bener dia niatnya mau ngambil barang-barang yang bisa dijual gitu bang kan. Nah dia di situ niatnya mau maling lah, intinya mau maling. Cuma yang gue bilang tadi, dia sempet ngeliat ke jendela dan itu dia ngeliat ada perempuan terbang-terbangan bang di dalam rumah. Wah, iya terbang. Iya terbang-terbang, makanya dia langsung lari ninggalin temennya. Nah temennya ngambil lah bang ini yang patung peri ini, patung keramik, dibawa pulang. Tapi ternyata baru mau dijual malamnya temennya sakit bang. Udah gitu sakitnya nggak wajar, kayak ODGJ lah bang gitu, tantrum gitu bang, teriak-teriak, nangis tiba-tiba, kayak orang kesurupan gitu bang, matanya kosong melotot, terus dia cuma bilang pulangin saya gitu. Pas ditanya kan sama pihak keluarganya, kenapa kayak gitu? Karena dia ngambil ini bang, patung itu. Temennya yang tadinya niat maling sama dia aja nggak tahu bang, awalnya nggak tahu dia bawa pulang itu patung, karena kan dia udah kabur duluan, gitu. Nah, tapi pihak keluarganya si yang ngambil ini minta tolong lah sama temennya, minta tolong balikin, karena kan dia tahu gitu kan. Akhirnya minta tolong balikin, nah itu dia minta maaf lah tuh, security apa segala macam. Ya karena security nggak ngerasa dirugikan ya nggak masalah bang ya. Iya. Cuma lu tanggung sendiri gitu kan, lu tanggung sendiri kejadian. Iya, lu masuk tuh rumah ngapain? Iya. Nah dari situ akhirnya bener bang, dibalikin lagi dah bang, dibalikin apa, dan kabarnya emang gak lama sembuh bang. Si orangnya? Iya, yang ngambil itu sembuh. Iya, kata gua, ih kok bisa ya? Gitu. Nah, dari situ udah tuh sempet calm down bang, calm down. Gua nggak dengar ada isu apa-apa lagi. Sampai akhirnya gua nggak tahu itu tepat waktunya kapan. Yang jelas itu gempar isu di komplek daerah sekitar. Kalau setiap malam Jumat itu kedengeran suara musik piano bang dari rumah tersebut. Tapi emang ada piano di dalam situ? Ya kita nggak ada yang tahu bang, nggak ada yang masuk kan. Nggak boleh. Ada suara piano? Iya. Dan itu nggak cuma satu orang yang dengar, banyak katanya. Okay. Sering kali orang dengar. Nah, 2 orang nih yang biasa nongkrong situ penasaran lah bang, ya kan? Kayak, ya kita buktiin aja yuk gitu, buktiin aja yuk. Nah, iseng lah malam Jumat. Gue nongkrong bang, udah lama gue jarang nongkrong di situ, tiba-tiba nongkrong lagi bang. Jam 10 malam gue ngumpul deket warung yang gue waktu itu beli rokok. Nah, duduk di situ bang, jam 10 gue bertujuh, gue ingat banget bang, bertujuh, kita nyanyi-nyanyi apa segala macam. Nggak kerasa waktu udah jam 1 bang. Terus ya udah kita putusin buat bubar, takut ganggu warga gitu kan, orang istirahat. Cabut yuk gitu. Nah, udah. Akhirnya gue jalan lah lewat rumah itu tuh bang. Bener bang. Gue denger samar-samar ya, awalnya samar-samar bang. Kayak orang main piano gitu bang, musik klasik. Udah, suara piano. Gue kan bertujuh. Temen gue yang 4 langsung lari bang. Kabur, denger suara kayak gitu. Sisa gue bertiga. Nah, kita bertiga nih yang emang rasa penasarannya tinggi gitu. Kita ngedeketin lah bang, pagar tersebut kita deketin. Waktu dideketin, itu ya suaranya makin gede bang, makin jelas suara. Temen gue nyenggol gue bang, ngodein lah, matanya nunjuk ke arah balkon gitu, Pas gue ngeliat di balkon, kaget gue bang. Gue ngeliat perempuan pakai gaun putih bang, kakinya lagi ngayun-ngayun gitu bang. Pucet banget, lari gue nggak pakai ngomong, lari gue kabur. Serem banget bang, sumpah. Bayangin udah ada suara kayak gitu terus ngeliat kayak gitu bang, lari lah gue bang, panik lah. Terus gue kan lari lewatin pos satpam kan, ditanya kenapa? Mobil ada setan gitu kan di rumah itu. Lagi lu ngapain udah malam masih pada sini? Lu balik lah gue bang, balik kan, udah balik. Dari situ kapok gue nongkrong di situ, nggak berani gue kayak
ya kita ngebuktiin sendiri bang, ya kan? Bahkan sampai diliatin gitu. Tapi mukanya emang sebelumnya pun si para korban ini lu nggak kenal ya orangnya. Udah pernah ketemu. Komplek kan gitu bang, jarang keluar ya. Iya, lu gue kan. Iya, jangan even kita nongkrong di situ ya cuma tahu dia keluar masuk aja, cuma nggak detail yang mukanya gitu, nggak pernah bang. Karena rumah gue juga nggak di situ, cuma nongkrong aja di situ. Tapi wujudnya yang si cewek itu lu jelas lihat mukanya. Jelas. Ada mukanya tuh. Jelas pucet tapi bang, pucet. Ya? Tapi nggak ada luka ya bang, pucet gitu, pakai gaun. Ya gimana ya? Kalau dibilang anggun sih anggun bang, cuma serem gitu. Iya. Ya kayak gitu kurang lebih. Nah dari situ kayak udah, gue emang bener-bener kayak apa ya? Gak berani nyentuh lagi ke situ bang, maksudnya nongkrong di situ lah sekitar situ. Dan ya apa ya? Karena banyak isu yang beredar kan, banyak apa segala macam katanya aktivitas gini. Nah endingnya itu bang, ada ini, waktu itu si Babe cerita, jam 10 malam, tiba-tiba ada supir taksi datengin pos Babe. Supir taksinya keluar, dia ngomong sama si Babe. Oke. Pak, Bapak kenal nggak perempuan, dijelasin ciri-cirinya, rumahnya di sana. Ya si Babe kenal dong ya kan. Oh iya, ada apa mas? Nggak apa-apa pak, itu tadi dia naik taksi saya gitu. Naik taksi mas. Dari mana? Gitu. Iya, dari depan TPU Tanah Kusir bang. Iya, dari depan TPU Tanah Kusir sampai di depan rumah itu, dia bilang saya disuruh tunggu, dia mau ambil uang ke dalam gitu. Lah, si Babe bingung kan? Yang bener mas, iya bener. Itu orangnya gimana pak? Bapak punya kontak daruratnya nggak? Apa orang tuanya, apa siapa gitu. Saya mau nelfon aja pak, mau minta dibayar gitu kan. Keluarga saya. Si Babe jelasin lah. Mas, orang yang naik taksi mas itu, yang mas maksud, itu udah meninggal mas. Loh masa pak? Nggak percaya dong tukang taksinya. Iya, udah meninggal. Babe nyebutin lah namanya. Ini mbak ini gitu, mbak X gitu, anaknya ibu ini gitu. Dia meninggal dibantai satu malam bareng sama adiknya, bareng sama ibunya. Kaget lah tukang taksi, makin nggak percaya kan. Masnya jemput tadi bilang di mana? Di Tanah Kusir. Itu kuburannya mas. Dikubur di situ ya? Iya. Lah, tukang taksinya ya kayak gimana ya? Bingung lah bang ya. Tapi dia masih ngotot bang, minta argonya dibayar katanya. Sayang pak, ini siapa yang mau bayar? Argo saya 40.000 katanya gitu. Maksudnya nombokin saya baru keluar gitu-gitu. Ya digini sama si Babe, ya gimana mas? Mas mau minta ke siapa gitu? Saya aja nggak punya kenalan keluarga atau saudaranya gitu kan. Gimana? Kan itu lagi rumah udah kosong mas. Itu rumah, masa sih pak kosong? Orang rumah tadi ada yang tinggal kok katanya gitu. Yaudah gimana kalau sekarang masnya saya anterin ke rumah itu. Biar masnya lihat sendiri. Yaudah boleh pak, dianterin sama si Babe ke rumah. Waktu supir taksi itu nyampe ngelihat rumah itu kaget. Karena kata dia beda sama yang tadi dia berhenti. Dia berhenti itu ya rumah pada umumnya kayak ya udah nyala. Terang lampu terang, ya kayak ada kehidupan bang. Pas dia datang ya dia kaget ngeliat kondisi rumah kayak gitu. Udah ketutup pohon-pohon, banyak daun-daun kering gitu kan. Udah lah, pada akhirnya ya si Babe ngomong, udah mas ikhlasin aja gitu kan. Nanti siapa tahu diganti gitu kan, sama yang lebih gitu kan. Ya, abis dari situ tuh, supir taksi ini pucet bang. Pucet ya, udah cabut dah. Nggak berani lagi gitu kan. Dari situ. Nah, ada lagi bang satu cerita yang menurut gue tuh nyeremin banget gitu menurut gue tuh. Jadi, posisinya ada nih bang. Ada salah satu penghuni kompleks itu juga yang kebetulan tetanggaan sama si korban. Tetanggaan sama si korban. Tapi mereka ini, si tetangganya ini udah lama menetap di kampung dan nggak dengar berita apapun soal yang terjadi sama keluarga korban gitu kan. Nah di sana pas dia pulang ya pada saat itu kan memang berita tuh nggak se-happening sekarang bang ya. Kalau itu tahun berapa? 2013 lah bang. Oh iya, belum terlalu ini ya. Internet pun ya masih susah gitu. Ya media sosial belum segencar sekarang. Belum segencar sekarang. Paling berita dari apa sih TV gitu, media kayak gitu aja bang. Jadi dia emang benar-benar nggak tahu apa-apa gitu. Waktu dia pulang,
Nah memang mungkin dia udah niat bang, udah niat untuk bawa oleh-oleh gitu buat tetangganya ini yang dimaksud gitu si korban gitu kan. Nah waktu itu dia nyampe kurang lebih jam berapa? Jam 9 jam 10-an lah bang, jam segitu. Dia mikir kan mungkin sayang gitu kalau dikasih besok-besok, jadi langsunglah dikasih aja gitu, dikasih. Nah dia datang dah tuh si ibunya nih, jadi ada satu keluarga ibunya lah. Ibunya ini kebetulan memang ya deket banget sama si korban sama nih. si ibu korban. Iya. Dan anaknya si ibu ini memang deket juga sama anaknya korban gitu. Namanya tetanggaan bang ya. Mungkin sering silaturahmi. Nah, singkat cerita, datanglah dia ke rumah tersebut. Iya. Datang ke rumah tersebut, ya dia ngebel bang apa segala macem. Ya dia nggak ngerasa ada apa-apa lah gitu. Dan gak lama kemudian bener bang dibukain. Dipersilakan masuk dia. Dia masuk ke dalam ya gitu kan. Di dalam ya udah dia ngasih tahu kan tujuannya mau ngasih oleh-oleh gitu bang. Nah ngasih oleh-oleh. Cuma menurut si ibu ini tuh ada yang heran gitu. Yang herannya tuh kayak si ibu nih, si korban ini yang biasanya ya karena namanya ketemu teman gitu bang, ya agak ceria, ini kayak lebih kaku aja gitu bang, lebih kayak apa ya? Gerakannya pun kayak apa ya? Kayak orang sakit kelihatannya bang. Ya mukanya pucat gitu. Nah, nama dia itu kan basa-basi lah bang ya. Tanyalah anak-anaknya korban kemana gitu kan. Bu, si A sama si B kemana gitu. Nah, gak lama bener kelihatan bang. Ada di ruang sebelah di sofa. Ada anaknya lagi duduk berdua. Cuma di situ dia tuh diem aja mematung gitu. Mematung dengan pandangannya kosong. Ditanya lah sama tetangganya ini. Bu, itu si A sama si B lagi kenapa? Gak apa-apa gitu. Apa jawabannya juga datar bang. Datar. Nah, yang ada di benak tetangganya mungkin sakit gitu kan. Ibu lagi sakit. Kalau sakit, ayo periksa. Udah periksa belum? Kalau nggak ada yang nganter, saya nganter. Nggak, saya nggak sakit gitu. Itu mereka kenapa? Bener nggak apa-apa. Kalau ada apa-apa kabarin saya ya gitu. Nawarin bantuan lah. Basa-basi. Saat itu ya udahlah. Karena dia bilang nggak apa-apa, langsung lah dia pamit karena udah malam kan bang, yang nggak enak. Kasih lah oleh-oleh bang. Pas dikasih oleh-oleh, gak sengaja tangannya kesentuh bang. Tangannya korban kesentuh. Tetangganya ini. Anjing merinding. Iya. Waktu kesentuh, dia bilang tuh katanya dingin. Tangannya tuh dingin banget bang. Dan dinginnya nggak wajar katanya. Terus ditanya lagi, dipastiin lagi. Bu beneran nggak apa-apa? Gitu. Nggak sakit? Ayo kalau sakit saya anterin. Enggak, saya nggak apa-apa. Nah ya udah. Dengan dibilang gitu ya mau gimana, nggak mungkin paksa kan bang. Pada akhirnya pamit lah bang. Si tetangganya pamit, tapi tetangganya mungkin masih heran karena itu tadi bang kayak nggak biasa, dari gerakannya juga gerak geriknya nggak biasa lah, dari terus juga pas ketemu juga nggak hangat gitu ya, biasa aja, namanya dia udah lama harusnya kan kangen gimana bang ya, namanya tetangga gitu. Ini enggak bang. Nah udahlah, besokannya itu si ibu yang semalam ngasih oleh-oleh ini dia mau ke warung Madura bang, mau ke warung Madura, udah siang atau pagi gua ngerti. Itu dia lihat rumah korban udah di polis lain. Kaget lah dia. Iya. Loh, ada apa gitu? Ada apa? Nyari kabar lah dia ke tetangga. Ya tetangga ngejelasin. Ya, dia nggak percaya karena berdasarkan ceritanya dia semalam masih ketemu gitu, masih ngasih oleh-oleh dan diterima gitu kan. Di situ ya pada akhirnya yang ngejelasin si Babe bang. Si Babe security ini ngejelasin ke ibu yang ngasih oleh-oleh ini. Dan ya udah, emang faktanya kayak gitu. Dan gue dapet cerita itu juga dari Babe. Dari Babe nih ceritanya. Babe, gila. Kuncinya Babe, bang. Anjir, sampai segitunya. Iya. Wah, kacau. Nah, gue pikir tuh udah bang ya. Maksudnya, ya udahlah. Itu udah kejadian yang paling parah bang. Nah, selang setahun kemudian bang, 1-2 tahun kemudian lah, gue dapet kabar rumah ini dibeli bang sama pengusaha. Oke, udah ada yang beli nih. Dibeli sama pengusaha dan rencananya bakal dijadiin kantor. Bakal dijadiin kantor. Nah, di sini rumah ini kan tahu nih apa maksudnya, isunya tau lah, angker gitu bang ya, bekas pembunuhan, ya mau nggak mau kan dibersihin dulu bang. Si pengusaha ini ngundang lah supranatural bang. Buat sterilisasi rumah itu. Ya pas lagi mau dibersihin bang, baru dibuka bang semua pintunya. Baru masuk pintu ruang tamu bang, itu piring-piring pada terbang bang.
Perang gitu. Gila. Iya, dan itu disaksikan sama si babe itu. Babe yang cerita. Itu. Piring-piring pecah begitu kan. Nah, ya udah, tapi tetap bisa dibersihin, Bang. Pada akhirnya dibersihin walaupun ya nemuin banyak kesulitan, ya akhirnya bersih. Barulah beberapa bulan kemudian diturunin, Bang. Tukang ya kan buat hancurin bangunan. Karena mau jadiin kantor kan. Jadi dirubuhin bangunan, Bang. Bangunan itu dirubuhin, tapi nggak langsung dijadiin, Bang. Sempet ada beberapa jeda waktu gitu ya. Itu didiemin gitu aja, Bang. Jadi diratain gitu aja, puing-puingnya masih di situ. Nah, sebelum dibangun itu, Bang, setelah udah dirubuhin itu, sebelum dibangun bangunan baru, itu warga sekitar bilang setiap lewat situ nyium bau darah amis banget. Padahal bangunannya udah jatuh, Bang. Emang masih ada puing-puingnya. Dan itu hampir setiap hari, Bang. Nyium bau darah. Amis gitu ya? Iya. Padahal kemarin-kemarin nggak ada apa-apa, udah lama juga kan kejadian, Bang. Iya. Nah, ya udah. Dari situ akhirnya dibersihin lah, puing-puing ini dibuang. Karena kan mau dibikin bangunan baru, Bang. Waktu puing-puing ini dibuang, baru, Bang, nggak ada bau-bau lagi. Oke. Bau darah. Mulai itu pengerjaan, Bang. Pengerjaan bangunan baru. Nah, disinilah para tukangnya juga diganggu. Pengakuan tukang-tukang itu katanya sering ditampakin sama penampakan-penampakan. Terus juga banyak mesin bangunan yang nyala sendiri, Bang. Suara-suara juga sering. Bahkan kabarnya terakhir ada yang meninggal, Bang. Salah satu tukang ada yang meninggal. Jatuh dari atas. Dari kerangka bangunan yang belum jadi, jatuh dia ke bawah. Iya. Ya memang secara kita mikir positifnya, oh ini kecelakaan kerja biasa gitu ya, seperti pada umumnya. Tapi ada salah satu saksinya, Bang, teman chip kerja ini bilang bahwa sebelum temennya itu jatuh, temennya ngomong ke dia kalau dia bilang ada cewek cantik digodain. Tapi temennya yang tahu ini, maksudnya yang tahu dia ngomong gitu, ya tetap kerja, Bang, cuek gitu. Nah, dia ngegodain cewek ini, Bang, habis itu jatuh. Meninggal. Nah, ya udah. Jadi kita warga sekitar juga ada anggapan yang kayak, oh ini mah tumbal proyek gitu. Nah, ada kata-kata itu walaupun ya kita nggak tahu gitu kan. Dan udah banyak kayak gitu, sempat juga jeda tuh, Bang. Ada yang meninggal, Kang, jeda lama, Bang, bangunan itu jadi yang harusnya cuma bisa sebenarnya setahun jadilah gitu. Itu lama lah. Baru jadi 2016 lah, Bang. Baru 3 tahun. Oke. Jedanya 3 tahun. 2016 baru jadi di situ. Dan ya udah, pada 2016 aktif jadi kantor dan nggak ada lagi kabar-kabar kayak gitu tuh, Bang, kayak horor-horor udah nggak ada. Tapi di masyarakat kesebar berita yang menurut gua agak janggal, tapi nggak horor, Bang, mengenai tragedinya ini loh, Bang. Tragedinya katanya dengar ya isu yang beredar, mereka ini memang sengaja dibunuh, Bang, satu keluarga. Yang ngebunuh tuh selingkuhan bapaknya. Selingkuhan bapaknya? Iya. Oke. Bayar orang untuk nguasain harta, katanya gitu, Bang. Kenapa nggak ada yang diambil barang-barang? Ya itu dia, Bang. Emang katanya cuma buat ngebunuh aja gitu. Biar si bapaknya ini ke dia gitu ya, ke si selingkuhannya. Gitu. Tapi itu kabar burung lah, Bang. Kabar burung. Bisa jadi memang kan belum cerai ya? Belum ya? Belum. Nggak ada dari nggak ada perceraian. Penyidikan kepolisian nggak nemuin apa-apa. Nggak nemuin perceraian juga. Ya bisa jadi nggak tahu kalau memang suaminya jatuhnya ke asuransi. Iya. Bisa jadi kan. Dan yang itu sih, Bang, yang gua aneh ya, kayak ya pada saat itu ya kok bisa gitu penyelidikan nggak dapat apa-apa gitu. Ya bukannya gue mau curiga ya, Bang, tapi ya si mantan bapaknya ini kan dia petinggi, Bang, kabarnya kan. Ya siapa tahu emang udah di skenarioin apa gimana, kita nggak ngerti kan. Karena emang kayaknya bukti-buktinya juga kurang ya. Iya. Bukti-bukti yang arah ke sananya kurang ya, kayak karena emang ya udah kayak ya dibantai aja gitu sama orang. Dan orangnya masih dalam pencarian kan, nggak tahu. Dan kasusnya juga dibiarin duduk gitu aja, Bang, sering berjalan waktu. Iya.
Iya. Nggak close ya kasusnya. Jadi kurang lebih gitu loh Bang. Nah Bang Boni, ini kan kasus ini kan nggak tahu ya masih ada di media apa nggak, kita nggak tahu. Nah, karena udah lama banget kan. Sampai detailnya lah, lu tahu nggak? Detailnya lu tahu nggak? Benda yang digunakan apa segala macam. Terus pada saat itu ada tetangga yang denger apa enggak? Detail-detail lu tahu nggak? Iya. Jadi gue pun sama Bang. Sebenarnya gue pun sama ya warga sekitar mungkin ya. Baru tahu ada kejadian itu setelah si pembantunya itu nemuin gitu dan heboh kan. Apa pembantunya pun sampai histeris gitu kan. Jadi rame gitu dan ya udah. Gue nggak tahu detailnya gimana karena juga nggak ada saksi mata, nggak ada Bang. Info-info pun nggak ada ya? Nggak ada Bang. Maksudnya kan abis itu kan olah TKP tuh biasanya. Kan di situ harusnya ketahuan tuh terbunuhnya karena benda apa, karena dia apa, karena ditusuk apa, karena dia apa, kan banyak tuh. Iya, nggak ada yang tahu. Nggak ada, infonya nggak dapet ya. Iya, bahkan si Babe pun Bang, yang jaga aja nggak tahu apa-apa. Jadi dia tahu, padahal kan dia harusnya patroli gitu, nggak tahu apa-apa Bang. Emang kayaknya udah direncanakan gitu Bang ya, serapi itu. Jadi pas orang lagi lengah baru dia beraksi gitu kan. Kalau detailnya pakai apa Bang? Gue lihat pakai mata kepala gue sendiri ya, yaitu mayat-mayat korban itu ya. Oh lu lihat ya? Lihat Bang, lihat. Gue sama warga-warga itu lihat tuh dievakuasi gitu kan. Cuma kita emang nggak boleh nyentuh dari jauh kan. Betul. Sempet gitu lihat. Ya banyak kan nggak ada luka tembak, Kebanyakan benda tumpul, benda tajam Bang. Benda tumpul, benda tajam. Sayatan banyak Bang. Sayatan tuh banyak. Tusukan banyak. Kayak gitu. Jadi kalau detailnya kayak gimana nggak ada yang tahu. Tahunya udah kayak gitu aja. Dan berapa orang pun nggak tahu ya? Nggak tahu berapa orang ya yang di situ. Pelakunya nggak tahu. Nggak ada CCTV pada saat itu. Iya, belum booming CCTV. Terus itu kalau gue sih kan tadi kabar-kabarnya katanya kan kabar burungnya nih, kabar-kabar ya yang berseliweran itu katanya selingkuhan si bapaknya nih, selingkuhan si bapaknya yang ngelakuin itu buat dapetin bapaknya, ibaratnya buat nguasain harta bapaknya full, gitu kan. Tapi dari bapaknya gue kok curiga ya. Iya, gue juga nggak bisa bilang itu karena ya nggak ada yang mengkonfirmasi juga kan Bang. Itu baru ya tuduhan aja lah Bang, tuduhan. Ya kalaupun itu bener, ya nggak tahu juga cara ngebuktinya gimana Bang. Toh pelakunya juga nggak ada yang ketangkep Bang. Enggak, harusnya kan misalnya keluarganya diperlakukan seperti itu kan harusnya dia ada tindakan yang dilakukan lah ya kan? Iya, harusnya. Entah nggak ada apa-apa. Entah harusnya tuh rumah diapain setelah ada kejadian itu kan harusnya rumah ditinggalin lah apa, terus ada keluarga yang datang dibersihin lah apa segala macam. Ini enggak kan, sampai kosong atau lo beberapa hari gelap segala macam. Berarti kan kayak suaminya si bapaknya ini keluarganya diperlakukan seperti itu udah jadi korban. Oh ya udah kayak udah aja gitu. Gue curiga sama si bapaknya sih kalau logika gue main ya. Iya. Si bapaknya juga atau nggak tahu juga mungkin memang sebelumnya ada masalah kan nggak tahu. Iya, gue juga nggak ngerti sih Bang. Soalnya itu dia nggak ada bukti-bukti yang menguatkan gitu kan Bang. Betul. Jadi ya masih simpang siur. Kasusnya juga kan sampai sekarang belum close ya berarti ya. Iya. Pelakunya belum ketemu. Gitu kan. Iya. Nah Bang Boni kan tadi cerita lu nih banyak yang memang udah lu alamin nih. Lu udah alamin sendiri sama teman-teman lu, bahkan cerita-cerita tetangga lu nih yang di dekat rumah korban. Banyak banget cerita yang udah lu ceritain nih dari segala sisi lah. Dari ceritanya si Babe nih kan bahkan lu tadi dapat cerita tetangga pun semuanya dari Babe kan? Dari Babe semua yang cerita tetangga lu yang baru balik dari kampung tuh dari Babe. Nah Babe sendiri nih pengalaman horornya di situ maksudnya yang dia alamin sendiri gitu, pure dia alamin sendiri tuh ada nggak sih dia cerita sama lu? Selain tadi Bang ya, yang gue bilang dia sempet ketemu tukang taksi, tukang nasi goreng, dia pernah bilang sama gue. Jadi dia tuh sempet ngalamin ya beberapa kali sebelum rumah itu diratain, sebelum rumah itu dibeli, itu dia beberapa kali ngeliat penampakan di balkon Bang. Di balkon? Iya, perempuan Bang, pakai gaun. Iya, dan itu tuh semakin diliatin dia nggak pergi-pergi Bang, nggak pergi-pergi di situ aja tuh. Oke. Iya, dan ya Babe juga itu ibunya korban ini ya. Si ibu korban ini ya. Yang udah meninggal gitu. Tapi kan ya udah Babe nggak gimana-gimana, cuma lihat aja dari jauh gitu. Tapi itu pun juga nggak sering Bang, nggak sering
Cuma kalau lagi ada ya ada, kalau enggak ya enggak gitu. Oh gitu dia babe cerita. Iya, itu menjelang dihancurin rumahnya kayak gitu. Oh iya, intinya pas sebelum dihancurin itu ya rumahnya ya. Iya. Oke, itu babe sering lihat tuh ternyata Iya, tuh. kuncinya di babe. Ya sekarang babe kemana tuh? Nah, itu dia. Udah almarhum babenya. Waduh, baru mau kita undang. Nggak jadi. Nggak jadi, Be. Nggak jadi. Respect, Be. Dan ya yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama cerita ini, kalian tekan tombol like-nya, jangan lupa di like. Terus kalau nggak suka juga, ya udah ditekan aja tombol dislike-nya. Dan yang pengen jadi narasumber, datang langsung ke Studio Lonceng Misteri. Sama seperti Bang Boni ini, kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow Instagramnya, di klik link yang ada di bio Instagramnya, itu gampang banget caranya pokoknya. Yang terakhir nih, Bang. Mau makasih banget sama Bang Boni udah datang ke Studio Lonceng Misteri nih buat nyeritain kejadian horor ini sama sahabat lonceng, terutama sama gue Bang ya, thank you banget. Dan ya, akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Boni juga izin pamit. Bye-bye.